Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kibalan Rizky dengan NPM 23.136. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simulasi sistem dan sistem produksi, flowshop dan jobshop. Nah, yang pertama, simulasi sistem. Apa sih simulasi sistem? Simulasi sistem adalah proses merancang model dari sistem nyata dan melaksanakan eksperimen dengan model tersebut untuk memahami perilaku sistem atau mengevaluasi berbagai strategi operasional. Simulasi sistem juga bukan hanya sekedar animasi. Simulasi sistem juga melainkan representasi numerik dari perilaku sistem sepanjang waktu dalam industri modern. Kita menggunakan Discrete Event Simulation (DS), di mana perubahan satu sistem terjadi pada titik waktu tertentu. Jadi waktu itu dapat berubah dengan titik tertentu, dan waktu itu tidak akan terus menerus dengan seperti waktu yang sama, jadi bisa berubah kapanpun. Nah, untuk jenis-jenis simulasi itu ada 3. Yang pertama, simulasi kejadian discrete, Discrete Event Simulation, atau disingkat dengan DS. Perubahan terjadi hanya pada titik waktu tertentu. Contoh, antrian di bank, status berubah hanya saat nasabah datang atau selesai dilayani. Yang kedua, ada simulasi kontinu. Perubahan terjadi secara terus-menerus terhadap waktu. Contoh, aliran air dalam bendungan atau reaksi kimia. Itu hanya berdasarkan sebagai contoh bahwa simulasi kontinu itu bisa dicontohkan juga seperti aliran air dalam bendungan atau reaksi kimia. Nah, untuk yang ketiga itu ada Monte Carlo Simulation, menggunakan pengambilan sampel acak untuk mendapatkan hasil numerik, sering digunakan dalam analisis risiko keuangan. Jadi dalam menganalisis risiko keuangan itu kita harus melakukan pengambilan sampel secara acak seperti itu. Dan yang selanjutnya ada komponen utama dalam simulasi sistem. Itu ada 5 komponen utama dalam simulasi sistem. Dan yang pertama itu ada sistem kumpulan entitas atau manusia, mesin, atau pesan yang berinteraksi bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan yang kedua itu ada juga model. Nah, representasi abstrak dari sistem tersebut, model tidak harus 100% mirip, tapi harus memiliki logika yang sama dengan kenyataannya. Nah, untuk yang ketiga itu ada entitas, objek yang mengalir dalam sistem, misalnya kedatangan nasabah. Dan untuk yang keempat itu ada atribut, sifat yang melekat pada entitas, misalnya prioritas nasabah. Dan untuk yang kelima atau yang terakhir itu ada kejadian, event, sesuatu yang mengubah status sistem, misalnya kedatangan nasabah baru. Nah, jadi sistem itu dapat berubah ketika nasabah baru datang. Dan untuk selanjutnya itu ada tujuan simulasi sistem. Dan yang pertama itu ada evaluasi kinerja, menghitung parameter efektivitas sistem yang ada seperti throughput, waktu tunggu, dan utilitas mesin. Dan yang kedua itu ada prediksi perilaku, memahami bagaimana sistem akan bereaksi terhadap perubahan beban kerja atau gangguan, misalnya mesin yang rusak atau lonjakan pesanan. Dan yang ketiga itu ada optimasi desain, menentukan konfigurasi terbaik dari sebuah sistem baru sebelum dibangun, misalnya menentukan jumlah kasir optimal di bank. Dan yang keempat itu ada identifikasi bottleneck, yang dimana identifikasi bottleneck ini menemukan titik lemah atau kemacetan dalam aliran proses yang menghambat produktivitas secara keseluruhan. Dan untuk selanjutnya itu ada flowshop. Apa sih itu flowshop? Flowshop adalah tipe sistem produksi di mana seluruh produk mengikuti urutan proses yang sama, linear, dan tetap melalui serangkaian mesin atau stasiun kerja. Tata letak mesin disusun berdasarkan urutan proses produk. Dalam flowshop, stasiun kerja diletakkan secara berurutan. Jika produk A harus melalui mesin 1, 2, dan 3, maka mesin tersebut diletakkan berdampingan membentuk sebuah lini atau garis produksi. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika kita memiliki mesin yang menghasilkan A, maka
mesin yang menghasilkan A itu misalnya ada di 3 mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Nah, otomatis mesin 1 dan 2 dan 3 itu jaraknya berdekatan supaya tidak terjadinya buang-buang waktu itu. Karena untuk mendapatkan hasil mesin produk A itu harus melalui 3 tahap, mesin A, mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Maka 3 mesin tersebut itu jaraknya berdekatan, dan mesin 1 setelah mesin 1 itu ada mesin 2 dan mesin 3. Sebagai contohnya, misalkan mesin 1 itu untuk memproses bahan baku, dan mesin 2 itu untuk proses pengepakan bahan jadi setelah dari proses mesin 1, dan mesin 3 itu adalah proses pengecekan ulang gitu dari antara mesin 1 dan mesin 2 yang dihasilkan. Maka dilakukan pengecekan ulang di mesin 3. Maka jarak itu harus saling berdekatan karena 3 mesin itu memiliki hubungan yang berdekatan juga. Dan untuk selanjutnya itu ada job shop. Job shop adalah tipe sistem produksi yang menangani variasi produk yang sangat tinggi dengan rute produksi yang berbeda-beda untuk setiap pesanan. Tata letak mesin dikelompokkan berdasarkan fungsinya, proses atau fungsional layout. Dalam job shop, mesin-mesin yang sejenis dikumpulkan dalam satu departemen. Misalnya semua mesin las ada di area pengelasan dan semua mesin bubut ada di area pembubutan. Produk akan melompat antar departemen sesuai kebutuhan spesifikasinya. Nah, jadi setiap departemen itu khusus dengan mesin yang memiliki hubungan gitu antara mesin las ya di gedung A semisal, dan mesin lainnya di gedung B. Jangan sampai mesin las itu di mesin A dan mesin B, seperti itu. Sekian, terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.